비켜요. 차 들어가잖아. 그럼 이 소개는 어떨까요? 누구? 문동훈입니다. 잊으셨겠지만. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin Eun berhasil mendapatkan bukti untuk memenjarakan Yeonji, well, akan seperti apakah pembalasan Eun selanjutnya? Dan inilah lanjutan dari film yang berjudul The Glory episode 15. Episode 15 ini dibuka saat setelah beberapa hari kasus kematian Sohee diungkap. Di hari itu terlihat Eun yang tidak sengaja melewati tempat tragedi itu pun menemukan sebuah name tag Yeonji, yang mereka kira selama ini name tag itu bukti satu-satunya petunjuk bahwa Yeonji dibalik kematian Sohee. Namun setelah scene ini diperlihatkan teman-teman, name tag itu pun bukan lagi bukti kuat karena baru ditemukan setelah beberapa hari penyelidikan itu selesai. Lalu Shin pun kembali melanjutkan bagaimana akhir episode kemarin diakhiri. Sampai pada akhirnya budukunya kemasukan arwah Sohee pun seketika tumbang teman-teman, yang membuat Yeonji dan para pelayannya ketakutan dan pergi dari tempat itu. Di keesokan harinya saat Yeonji kembali bertemu dengan Buat setelah pertemuan terakhir mereka di akhir episode 13 kemarin, Disney Yeonji yang mengira Buat dan Eun bersekongkol menjebak ibunya Buyeon menjadi pelaku pembunuhan Pak Kang pun dengan kesal, ia pun mengancam Buat dengan keselamatan Sun-a. Namun karena Buat yang sama sekali di sini tiada niatan begitu, malahan ia berduka atas kepergian suaminya itu yang sudah berubah menjadi seorang yang lebih baik, ia pun marah dan menampar Yeonji saat itu juga. 건들지 마. 어떻게 말끝마다 남의 자식을 입에 올려? 그땐 뭐든지 두 배로 갚을 거야. Dan seakan-akan karma yang gak ada habisnya untuk Yeonji, terlihat Doyoung yang sudah mendengar semua percakapan Yeonji dengan Buat tadi pun tanpa berbasa-basi teman-teman. Doyoung pun langsung memberikan dua pilihan untuk Yeonji. Satu, Yeonji mendatangi Bunda Sohee untuk meminta maaf, atau dua, berpisah dengannya. Namun karena memang Yeonji ini seorang yang serakah, dengan jelas ia pun enggan menuruti Doyoung, yang membuat Doyoung hilang tega dan langsung meminta pengacaranya untuk mengurus penceraian mereka. 오빠가 문동훈 만난 순간부터 우린 없었어. 그럼 잘 지내. 최 변호사님 접니다. Dan setelah berita penceraian Yeonji menjadi trending topik di negeri itu, terlihat cara di kediamannya yang akan kembali menambahkan karma untuk Yeonji pun dengan kesal, ia pun langsung mengupload video itu. Namun gak lama terlihat Hee-jung yang sedang kasmaran dengan Jae-jun pun datang dan langsung menceritakan so sweetnya hubungan mereka pada Sarah. Dan meskipun di sini awalnya Hee-jung yang ingin berdamai setelah memperlihatkan aib Sarah dengan Meo di tabletnya pun tak jadi teman-teman. Saat Sarah kesal duluan dengan tingkah laku Hee-jung yang selalu pamer ayang, dan malahan si Sarah pun memaki-maki si Hee-jung yang membuat si Hee-jung sakit hati dan pergi meninggalkan Sarah. 나 진짜 너한테 옷값 줄라 그랬는데 꼭 후회해라. 약쟁이 년아. 꺼져 이거. 당신 차디찬 바닷속에서 Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Buat yang baru saja menyelesaikan pemakaman suaminya. Dan karena Buat ini kunci satu-satunya Buyeon untuk bebas, ia pun didatangi Buyeon yang memintanya untuk berdamai. Namun meski di sini Buyeon sudah menawarkan uang yang banyak pada Buat yang sudah murka pun tetap menolak perdamaian itu. Dan saat Buyeon akan pulang ke rumahnya, ia pun dicegat si Eun yang sudah berada di depan garasinya. Dan meskipun awalnya di sini Buyeon tidak mengenal siapa Eun, tapi setelah Eun memperkenalkan diri dan membuat Buyeon ingat Eun itu salah satu korban rundungnya Yeonji, Eun pun langsung memberinya dua pilihan pada Buyeon. Satu, Buyeon harus menyerahkan bukti name tag itu atau mendekam di penjara dengan kasus pembunuhannya sekarang. 연하당에 맡겼던데 연진이를 내주고 스스로를 구하시겠어요? 결정되면 전화 주세요. Lalu Shin pun kembali memperlihatkan masa di mana kehancuran Yeonji setelah video lamanya itu tersebar. Bahkan karena hal itu, Yeonji pun langsung dipecat dari pekerjaannya dan tidak diterima Jisol karena ulahnya itu sendiri. 당신 대체 뭐 하는 사람이야? 왜 자꾸 이런 구설에 휘말려? 나 벌써 다 봤어. 엄마는 이제 자랑스럽지 않아. Dan
Dan karena menurut Yonji hal itu sangat merugikan nama baiknya, ia pun memutar otak tanpa berniat meminta maaf loh teman-teman. Dengan menghadiri sebuah konferensi pers di hari itu, di konferensi persnya itu, Yonji pun menceritakan seolah-olah kematian Meo yang baru ditemukan itu ialah perbuatan keluarga Sohee yang tidak terima sebagai pembalasan Meo yang sudah menghamili Sohee 18 tahun lalu. Yap, di sini fakta baru pun muncul teman-teman. Dan sebelum melanjutkan fakta itu, 임신 중이었던 그 친구는 자살을 선택했고 terlihat Sarah dan kawan-kawan yang sedang berkumpul dan menghadiri acara pemakaman Meo di kediamannya pun dikagetkan dengan kemunculan video Saksara dengan Meo di grup mereka. Yang jelas hal itu membuat si Sarah geram dan menanyakan siapa pelaku pengirim video itu. 죽은 새끼가 보냈을 리는 없고 이거 누구야? 누가 보냈어? Dan di sini kampretnya Hijong yang tahu kalau pertemanan Yonji dengan Sarah yang lagi renggang, ia pun memanfaatkan hal itu dengan mengadu domba mereka dengan menuduh Yonji pelaku di balik video itu. Dan tepatnya di sini Yonji pun datang dan Sarah yang sudah termakan dengan omongan Hijong pun langsung menanyakan Yonji di balik video itu. Di sini aslinya kacau banget sih teman-teman. Sebelum Hijong terlihat seperti mengadu domba kedua sahabat itu yang membuat si Sarah tersadar dan langsung ngamuk pada si Hijong. 학년의 친구 영상이나 존나 뭐 대단한 척들 하더니 너구나. 뭘 깠다고? 남의 고통을 즐거워하는 넌 같은 년. Lalu Shin pun kembali melanjutkan fakta itu diungkap. Dan setelah Jajun mengetahui Hijong di balik kekacauan itu dan bersekongkol dengan si Eun, ia pun langsung menemui Hijong untuk menyelamatkan Yonji dari autopsi Sohee itu nanti. Yang ternyata di sini fakta baru itu pun terungkap teman-teman. Terlihat Jajun pun mengakui bahwa ia pelaku yang membuat Sohee hamil. Namun Hijong yang menolak permintaan Jajun untuk tidak mengautopsi jasad Sohee. Malahan informasi itu berbalik untuk Jajun. Ketika Hijong memberitahu dan melaporkan hal itu pada Eun yang sebelumnya terlewat dan tidak menyadari Jajun pelaku kehamilan Sohee itu, terlihat Eun pun geram dan merencanakan pembalasan itu untuk Jajun. 놓쳤네요 그걸. 분하게. Di malam harinya saat Eun merasa pembalasannya akan berakhir, terlihat ia pun menemui Buat untuk yang terakhir kalinya. Di pertemuannya itu, terlihat Eun pun berterima kasih atas semua jasa Buat yang telah membantu pembalasan dendamnya berlangsung. Juga di pertemuannya itu, Eun pun meminta Buat untuk memberikan skoper uang untuk Bu Suster dan sahabatnya yang Sohee. Di sini asli sih sedihnya Buat menggambarkan bagaimanapun indahnya perpisahan akan terasa menyakitkan. 웃으며 가고 싶어요. 바랄게요 사모님. Di keesokan harinya di rumah sakit tempat Hijong dirawat, terlihat ia pun kedatangan Jajun yang dikiranya akan menjenguknya. Namun setelah ia tahu kedatangan Jajun untuk memutuskan hubungan mereka, Hijong pun ngamuk dan tidak terima akan pengkhianatan itu. 그 녹음 그거 내가 다 주웠어. Lalu Shin pun kembali memperlihatkan Eun dan Yijong yang sedang berada di suatu tempat yang berbeda. Sambil menceritakan pembalasan Eun yang sedikit lagi akan berhasil lewat via telepon, terlihat Yijong yang turut senang pun meminta izin bahwa ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengurus masalahnya sendiri. 지방 어디요? 나 오늘 좀 늦어요. 지방 좀 다녀와. Lalu sekilas Shin pun memperlihatkan bagaimana dulu perjuangan Eun dan Yijong mengakali mayat Meo yang sudah dipakum alias sudah dibersihkan teman-teman. Terlihat mereka pun mengakali hal itu dengan mendatangkan Yonji ke klinik Yijong dan mengambil DNA sidik jarinya untuk ditempelkan ke jasad Meo sebelum ditemukan. Sekaligus Shin ini pun menjawab siapa pelaku yang membuang Meo di gedung itu. Bertepatan dengan pada detektif yang sudah mendapatkan hasil DNA-nya dari korek itu, yang ternyata semua perkataan pada detektif menyebut Yonji pelaku pembunuhan itu jelas terbukti ketika DNA dari korek itu yang sama dengan DNA yang terdapat di jasad Myo. 이 사건 관련자들
DNA 싹 걷어와. Lalu terlihat masalah Yijong yang disebutnya masalah pribadi itu. Ia pun kembali mendatangi Kang untuk kembali menanyakan alasan Kang saat kemarin terpotong karena seorang penjaga. Dan karena si Kang ini berniat untuk membunuh mental Yijong, dengan senang hati ia pun menceritakan alasannya itu. Sambil Shin memperlihatkan dulu saat dirinya terluka namun tiada dokter yang mau menolongnya karena Kang ini seorang narapidana. Namun saat Pak Jo bersedia meski dilarang bawahannya, ia pun tetap akan melakukan hal itu. Tapi sesaat Pak Jo bersiap melakukan operasi itu, Pak Jo yang teringat anaknya Yijong pun menyuruh asistennya untuk mengingatkan Yijong makan, yang membuat si Kang yang baperan ini merasa terendahkan. Psikopat kok baperannya teman-teman. Dan alasan Kang mengapa membunuh Pak Jo setelah menolongnya hanya karena ingin melihat anaknya Yijong datang dan menyaksikan ayahnya mati dengan tusukan brutal di lehernya. Juga Shin ini pun menjawab mengapa Yijong selalu membutuhkan obat-obat penenang dan psikiater sebelum bertemu si En, ya karena tekanan mental dan batin yang si Kang berikan pada si Yijong. 나한테 달려오라고 했어. 아버지가 죽으면 올 테니까 베스루스. 결국 아버님은 선생님이 죽인 거예요, 내가 아니라. Di malam harinya saat Buyon memutuskan untuk menyerahkan bukti itu pada si En untuk menyelamatkan dirinya, terlihat On yang menginginkan hal itu pun mengundang Yeonji dalam pertemuan mereka. Dan terlihat rencana En menyiksa Yeonji pun berjalan dengan harapannya ketika Yeonji melihat ibunya sendiri lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Yeonji anaknya sendiri. 부모님 널 내주고 스스로를 구하셨어. 그럼 우리 둘 다 죽어? Setelah itu di tengah perjalanannya On akan pulang, ia pun ditelepon sahabatnya yang memberitahunya bahwa Ibunda Sohee pingsan. Dan saat En datang untuk melihat langsung kondisi Ibunda Sohee, resepsionis rumah sakit pun kebingungan teman-teman. Saat Yijong otomatis tertulis wali dari Ibunda Sohee. 주여정쌤이 메모에 보호자로 남겨져 있는데요. Apalagi si Eunnya teman-teman. Dan karena hal itu, Eun pun langsung menanyakan hal itu pada Yijong. Dan entah jawaban apa yang Yijong berikan nanti, episode 15 ditutup dengan begitu menegangkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 15 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin Rijal undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.